Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan logaritma. Apa itu yang dimaksud dengan persamaan logaritma? Maka persamaan logaritma diartikan sebagai persamaan yang memuat notasi logaritma dengan basis dan atau numerusnya memuat variabel. Secara umum, ada 3 bentuk persamaan logaritma. Untuk bentuk yang pertama, persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan B, di mana A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. A-nya itu adalah ini, bilangan pokok. Maka persamaan logaritma A log fx sama dengan B itu ekuivalen dengan fx sama dengan A pangkat B. Ini diperoleh dari, ini dia, A log fx sama dengan B, maka ini bisa kita tulis A log fx sama dengan, karena di sini adalah A, berarti A log A, lalu yang ini menjadi pangkat B. Maka A log-nya habis menjadi fx sama dengan A pangkat B. Oke, saya kasih contoh. Penyelesaian dari 2 log 2x dikurang 5 sama dengan 4 adalah x sama dengan titik-titik. Berarti kita bisa lihat, ini adalah 2, maka dari sini sesuai dengan rumus ini, menjadi 2x dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 4. Sehingga ini menjadi 2x sama dengan 2 pangkat 4 itu adalah 16. Ini negatif 5 menjadi tambah 5. 2x itu sama dengan 21. Berarti x sama dengan 21 per 2. Sama dengan 21 per 2 itu adalah 10, 1 per 2. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya, bentuk persamaan logaritma yang kedua adalah persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log B, di mana A-nya lebih besar dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, A itu ini bilangan pokok, serta B-nya itu lebih besar dari 0. Ini dia B-nya. Maka persamaan logaritma A log fx sama dengan A log B ekuivalen dengan fx sama dengan B. Berarti kita anggap yang ini hilang. Oke, saya kasih contoh. Jumlah akar-akar dari persamaan log x kuadrat dikurang 1 sama dengan log 8. Berarti yang ini dianggap hilang, menjadi x kuadrat dikurang 1 sama dengan 8. Maka x kuadrat sama dengan 8 ditambah dengan 1, jadi 9. Maka x12 sama dengan positif negatif akar dari 9. X1-nya adalah negatif 3, akar dari 9. X2-nya adalah 3. Pertanyaannya adalah jumlah akar-akar. Berarti kita tinggal jumlahkan. X1 ditambah dengan X2 sama dengan minus 3 ditambah dengan 3 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya, bentuk persamaan logaritma yang ketiga adalah persamaan berbentuk A log fx plus min A log gx sama dengan B. Yang pertama adalah bentuk penjumlahan, A log fx ditambah A log gx sama dengan B, maka ini menjadi perkalian, A log fx dikali gx sama dengan B. Maka bentuk ini ekuivalen dengan ini. Berarti ini sama saja dengan gini dia. A log dalam kurung fx dikali dengan gx, karena ini A, berarti A log A, lalu yang ini menjadi pangkat B. Maka ini habis menjadi ini dia. Fx dikali dengan Gx sama dengan A pangkat B. Begitu juga dengan bentuk pengurangan. Kalau pengurangan maka dia menjadi pembagian, berarti A log Fx dibagi dengan Gx sama dengan B, maka ekuivalen dengan ini. Dengan catatan, fx-nya itu harus lebih besar dari 0, dan gx-nya itu harus lebih besar dari 0.
Oke, saya kira paham. Untuk 3 bentuk persamaan logaritma, berikut saya berikan beberapa soal berkaitan dengan persamaan logaritma. Untuk soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari 3 log X kuadrat ditambah X ditambah 15 sama dengan 3. Maka ini kita bisa selesaikan. 3 log X kuadrat ditambah X ditambah 15 sama dengan, kita bisa lihat, di sini bilang pokoknya adalah 3, berarti menjadi 3 log 3, ini menjadi pangkat 3. Maka ini habis, menjadi X kuadrat ditambah X ditambah 15, 3 pangkat 3 itu adalah 27. Sehingga X kuadrat ditambah X ditambah 15, 27 pindah ke ruas kiri menjadi negatif 27 sama dengan 0. Maka ini X kuadrat tambah X dikurang dengan 12 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X ditambah dengan 4, lalu X dikurang dengan 3, sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 4, atau X sama dengan 3. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 2, penyelesaian dari persamaan X log 4X ditambah 12 sama dengan 2. Berarti ini sama dengan X log 4X ditambah 12 sama dengan, kita bisa lihat bilangan pokoknya adalah X, berarti X log X, lalu 2 ini menjadi pangkat, ini dia. Selanjutnya ini dianggap hilang, menjadi 4X ditambah 12 sama dengan X kuadrat. Maka yang ini pindahkan ke kanan, menjadi X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah X dikurang 6, X ditambah dengan 2, sama dengan 0. Maka X sama dengan 6, atau X sama dengan minus 2. Kita bisa lihat, karena di sini X, syarat untuk bilangan pokok atau basis, itu misalkan A log B, maka A-nya itu harus lebih besar dari 0. Ini dia. Berarti X sama dengan minus 2, ini tidak memenuhi. Maka jawabannya X sama dengan 6. D jawabannya. Selanjutnya soal nomor 3, nilai X yang memenuhi persamaan logaritma akar dari 2 log X ditambah 8 sama dengan 1. Log ini bilangan pokoknya adalah 10. Berarti ini bisa kita tulis log akar dari 2 log X ditambah 8 sama dengan log 10, maka ini 1 menjadi pangkat. Jadi supaya mudah, log berarti ini adalah 10. Saya tulis supaya mudah dipahami, ini 10, maka ini 10. Sehingga ini dia. Karena bilang pokoknya adalah 10, berarti 10 log 10. Tapi karena dia 10, dia tidak ditulis dia. Maka ini menjadi, ini habis, akar dari 2 log X ditambah 8 sama dengan 10 pangkat 1 adalah 10. Sama-sama kita kuadratkan, supaya akarnya hilang. Menjadi 2 log X ditambah 8 sama dengan 10 pangkat 2 menjadi 100. Maka 2 log X sama dengan 100 dikurang dengan 8. Ini menjadi 92. Selanjutnya kita bisa lihat, ini bilangan pokoknya adalah 2, maka menjadi 2 log X sama dengan 2 log 2, yang ini menjadi pangkat. Ini dia. Sehingga 2 log, coret, maka hasilnya X sama dengan 2 pangkat 92. Inilah jawabannya untuk soal nomor 3. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 4.
Jika A memenuhi persamaan 2 log 2X ditambah 3 log 3X sama dengan 4 log 4X kuadrat, maka A log 3 sama dengan titik-titik. Berarti yang pertama kita cari dulu nilai X-nya. Nilai X-nya itu sama dengan A. Dari sini kita bisa cari 2 log 2X ditambah, ini lihat bentuknya adalah perkalian, berarti menjadi 3 log 3 ditambah 3 log X sama dengan 4 itu, 4 ini adalah 2 kuadrat log, ini bisa kita ubah menjadi 2X dikuadratkan. Sehingga ini menjadi 2 log 2X ditambah 3 log 3 ini sama dengan 1, ditambah dengan 3 log X sama dengan, masih ingat rumus ini, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Maka ini sama-sama 2, berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1, menjadi 2 log 2X. Sehingga ini habis, karena ini dipindahkan ke kanan menjadi kurang, berarti 2 log 2X dikurang 2 log 2X sama dengan 0, menjadi 3 log X sama dengan, yang ini kita pindahkan ke kanan, menjadi negatif 1. Selanjutnya kita bisa lihat bilangan pokoknya adalah 3, berarti ini menjadi 3 log X sama dengan 3 log 3, yang ini menjadi pangkat, berarti pangkat minus 1, 3 lognya habis, maka X sama dengan 3 pangkat minus 1. X ini sama dengan A. Sehingga nilai A itu bisa kita substitusikan ke sini. A-nya itu adalah 3 pangkat minus 1, berarti 3 pangkat minus 1 log 3. Sama dengan, ini pangkat 1, kita gunakan rumus yang ini. Berarti 1 per minus 1, 3 log 3. 3 log 3 itu adalah 1, berarti minus 1 dikali dengan 1, jawabannya adalah minus 1. C. Selanjutnya soal nomor 5. Jika 4 log X dikurang 4 log 16 sama dengan 2, maka nilai X adalah, maka yang ini 16 ini sama dengan 4 pangkat 2. Berarti kita gunakan rumus logaritma A log X pangkat N, ini sama dengan N A log X. Maka ini bisa kita ubah menjadi 4 log X dikurang 4 log, berarti ini menjadi 2 dikali dengan 4 log 4, sama dengan 2. 4 log 4 ini sama dengan 1. Selanjutnya, 4 log X dikurang 4 log, ini berarti 2 pangkat 2 log, ini 2 pangkat 1, sama dengan 2. Kita gunakan rumus A pangkat M log X pangkat N, sama dengan N per M A log X. Berarti yang ini bisa kita tulis menjadi, ini 4 log, ini 4 log X dikurang 4 log 1 per 2. Dikali, ini berarti 2 log 2 sama dengan 2. 2 log 2 itu sama dengan 1. Selanjutnya, ini menjadi 4 log X dikurang, ini menjadi 2 pangkat 2 log 2 pangkat minus 1, sama dengan 2. Maka kita bisa lihat, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1, kita gunakan rumus ini, maka menjadi 4 log X
negatif 1/2. Berarti ini negatif kali negatif jadi tambah setengah dikali 2 log 2 sama dengan 2. 2 log 2 ini sama dengan 1. Maka selanjutnya ini bisa kita tulis 4 log X sama dengan berarti 2 dikurang setengah. Ini menjadi 4 log X sama dengan 2 dikurang setengah, ini adalah 3/2. Sehingga kita bisa lihat bilangan pokok untuk logaritma ini di awal adalah 4, maka ini menjadi 4 log 4, yang ini menjadi pangkat, berarti pangkat 3/2. Maka ini habis, menjadi 4 log X sama dengan 2 pangkat 2, lalu dipangkatkan lagi 3/2. Sehingga ini habis. Kita bisa lihat ini bilangan pokoknya adalah 4, berarti 4 log X sama dengan, berarti 4 log 4, ini 2 pangkat 3 adalah 8, berarti pangkat 8. Sampai di sini 4 log habis, maka X-nya itu ini adalah 4 pangkat 8. Jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 6. Jika X tidak sama dengan Y, memenuhi persamaan, ini dia persamaannya, maka nilai X dibagi Y adalah. Maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi 5X, ini berarti pangkat menjadi perkalian koefisien, ini Y, dikali 3 log 2, sama dengan ini, letakkan ke sini menjadi X kuadrat, dikali 3 log 2, ditambah ini menjadi 4Y kuadrat, karena Y dikali dengan 4Y, dikali dengan 3 log 2. Maka ini menjadi 5XY, 3 log 2, sama dengan, dalam kurung, X kuadrat ditambah 4Y kuadrat, dikali dengan 3 log 2. Ini, yang ini kalikan dengan ini, maka ini hasilnya. Yang ini kalikan ini, maka ini hasilnya. Berarti 3 log 2-nya habis. Maka ini menjadi, yang ini kita pindahkan ke sini, X kuadrat dikurang 5XY, ditambah dengan 4Y kuadrat sama dengan 0. Sehingga ini akar-akarnya adalah X kurang Y, dikali dengan X kurang 4Y, sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan Y, atau X-nya sama dengan 4Y. Karena tadi ada pernyataan bahwasanya X tidak boleh sama dengan Y, maka yang ini tidak memenuhi. Berarti yang ini yang memenuhi. Sehingga kita bisa cari nilai X per Y. Sama dengan X-nya itu adalah 4Y per Y. Sama dengan Y-nya habis, 4 jawabannya. Berarti D. Selanjutnya soal nomor 7. Jika X pangkat log X sama dengan 10.000, maka 100 log X sama dengan. Berarti kita tentukan nilai X-nya terlebih dahulu. Maka dari sini kita bisa buat ini sama-sama kita kalikan log. Ini maka menjadi log X pangkat log X sama dengan log 10.000 10 pangkat 4. Saya ingatkan kembali, rumus logaritma A log X pangkat N ini sama dengan N A log X. Maka ini menjadi log X dikali log X sama dengan 4 log 10.
Jadi perlu diketahui bersama bahwasanya di sini bilangan pokoknya atau basis, ini bilangan pokok atau basis adalah 10. Berarti di sini 10, di sini 10. Berarti ini log 10 sama dengan 1. Maka ini menjadi log kuadrat X sama dengan 4. Maka log X sama dengan positif negatif akar 4. Maka log X itu sama dengan positif negatif 2. Berarti untuk yang pertama, log X sama dengan 2, maka ini log X sama dengan log 10, yang ini jadikan pangkat 2. Lalu pertanyaannya, kenapa ini 10? Karena bilangan pokok yang di sini adalah 10 dia. Maka ini menjadi, ini habis, X-nya sama dengan 10 pangkat 2. Yang kedua, log X sama dengan negatif 2. Berarti log X sama dengan log 10 pangkat minus 2. Maka ini habis, X-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 2. Selanjutnya kita substitusikan ke sini pertanyaannya. 100 log X. Maka ini bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 2 log X. Yang pertama, X sama dengan 10 pangkat 2. Berarti ini menjadi 10 pangkat 2 log 10 pangkat 2. Maka jawabannya adalah 1. Selanjutnya yang kedua, X sama dengan 10 pangkat minus 2. Ini berarti 10 pangkat 2 log 10 pangkat minus 2. Sama dengan minus 2 per 2. Berarti dikali dengan 10 log 10. 10 log 10 itu adalah 1. Berarti minus 2 dibagi 2 adalah minus 1. Berarti jawabannya adalah minus 1. Maka jawabannya, optionnya adalah D. Selanjutnya soal nomor 8. Hasil kali akar-akar persamaan 3 log X pangkat 2 ditambah 3 log X sama dengan 15. Berarti, saya ingatkan sekali lagi, rumus A log X pangkat N ini sama dengan N A log X. Maka ini menjadi 2 ditambah 3 log X dikali dengan 3 log X. Sama dengan 15. Selanjutnya, supaya lebih mudah kita misalkan 3 log X itu sama dengan P. Maka persamaan ini menjadi 2 ditambah dengan P dikali dengan P sama dengan 15. Berarti ini menjadi P kuadrat ditambah 2P. 15-nya pindah ke sini menjadi negatif 15 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah P ditambah dengan 5 dikali dengan P dikurang dengan 3 sama dengan 0. P-nya sama dengan minus 5 atau P-nya sama dengan 3. Selanjutnya, P sama dengan minus 5. P tadi adalah ini dia. 3 log X sama dengan, karena bilangan pokoknya adalah 3, berarti ini 3 log 3. Yang ini kita jadikan pangkat, berarti pangkat minus 5. Jadi 3 log 3 habis, maka X-nya sama dengan 3 pangkat minus 5. Yang kedua, P sama dengan 3, P-nya itu adalah 3 log X sama dengan, ini bilangan pokoknya adalah 3, berarti 3 log 3, yang ini kita jadikan pangkat, berarti pangkat 3 log, dianggap habis, berarti X sama dengan 3 pangkat 3. Selanjutnya kita anggap yang ini adalah X1, yang ini adalah X2. Pertanyaannya adalah hasil kali akar-akar persamaan, berarti X1 dikali dengan X2, sama dengan 3 pangkat minus 5 dikali dengan 3 pangkat 3. Masih ingat persamaan eksponen? Itu kalau bentuknya adalah A pangkat N
dikali A pangkat M, ini sama dengan A N ditambah dengan M. Maka ini menjadi 3, minus 5 ditambah dengan 3, ini adalah minus 2. Maka jawabannya adalah 3 pangkat minus 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2, sama dengan 1/9. A jawabannya. Selanjutnya soal nomor 9. 4 log 4 dikali 4 pangkat X sama dengan 2 dikurang X, maka nilai X sama dengan. Maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi 4 log 4, ini berarti pangkat 1, 4 pangkat 1 berarti 1 ditambah dengan X sama dengan, karena di sini bilangan pokoknya adalah 4, maka ini menjadi 4 log 4, yang ini menjadi pangkat 2 dikurang dengan X. Maka ini kita anggap habis, menjadi 4, 1 ditambah X sama dengan 4, 2 dikurang X. Maka sampai di sini, ini sudah sama, 4, 4, maka kita ambil yang pangkatnya saja. Berarti 1 ditambah X sama dengan 2 dikurang X. Sehingga ini X-nya pindah ke kiri, menjadi 2X sama dengan, ini pindah ke kanan, 2 dikurang 1, 1. Berarti X-nya sama dengan 1/2. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 10. Kita bisa baca soalnya. Maka dari soal ini, kita bisa ubah ini menjadi 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan 1. Maka ini menjadi 2 log 2 pangkat X tambah 1 ditambah dengan 3 sama dengan 2 log, karena ini bilangan pokoknya sudah sama, 2 berarti dikali, berarti 2 log 2X. Ini 2 dikali dengan X. Selanjutnya ini hilang, menjadi 2 log 2 pangkat X ditambah 1 ditambah dengan 3 sama dengan, kita bisa lihat bilangan pokoknya adalah 2, ini menjadi 2 log 2, yang ini jadi pangkat 2X. Maka ini hilang, menjadi 2 pangkat X tambah 1, ini sama saja dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat X ditambah dengan 3 sama dengan 2 pangkat 2X. Selanjutnya kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan P. Maka ini menjadi 2P ditambah dengan 3 sama dengan P kuadrat. Ini menjadi P kuadrat dikurang 2P dikurang 3 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah P dikurang 3 dikali dengan P ditambah 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 3 atau P-nya sama dengan minus 1. Selanjutnya kita selesaikan yang pertama dulu, P sama dengan 3. Berarti P sama dengan 3. P tadi adalah ini, 2 pangkat X, 2 pangkat X sama dengan 3. Maka ini kalau saya misalkan A pangkat X sama dengan B, ini kita ubah dalam bentuk logaritma, itu adalah A log B sama dengan X. Sehingga dari sini kita bisa peroleh X-nya itu sama dengan 2 log 3. Selanjutnya yang kedua, P sama dengan minus 1. Berarti P sama dengan minus 1. Berarti ini 2 pangkat X sama dengan minus 1. Kalau ini diubah dalam bentuk logaritma, maka X-nya sama dengan 2 log minus 1. Maka ini tidak memenuhi TM. Kenapa tidak memenuhi? Karena syarat di sini itu harus, misalkan saya buat A log B, maka B-nya itu harus lebih besar dari 0. Sementara di sini adalah minus 1. Sehingga jawabannya adalah X sama dengan, ini dia, 2 log 3. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 11, nilai X yang memenuhi persamaan
Ini dia 4 pangkat log X dikurang 3 dikali 2 pangkat 1 ditambah log X tambah 8 sama dengan 0. Maka yang ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log X dikurang 3 dikali, ini berarti bisa kita tulis 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat log X ditambah dengan 8 sama dengan 0. Maka yang ini bisa kita tulis 2 pangkat log X dikuadratkan, dikurang 3 kali 2, 6 dikali 2 pangkat log X ditambah dengan 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita buat pemisalan, misalkan supaya lebih mudah ini, 2 pangkat log X itu sama dengan P. Maka ini menjadi P kuadrat dikurang 6P ditambah dengan 8 sama dengan 0. Maka akar-akarnya P dikurang dengan 2, P dikurang dengan 4, sama dengan 0, P sama dengan 2, atau P sama dengan 4. Selanjutnya, kita tentukan nilai X-nya. Yang ini P sama dengan 2. P tadi adalah ini. 2 pangkat log X sama dengan 2. Ini 2 pangkat 1. Berarti kalau sudah seperti ini, kita tinggal yang ini aja kita ambil pangkatnya. Maka log X sama dengan 1. Karena di sini sudah sama-sama 2. Berarti ini sama saja bilangan pokoknya adalah 10, berarti log X sama dengan log 10 pangkat 1. Maka X-nya sama dengan 10. Selanjutnya yang kedua, ini P sama dengan 4, berarti 2 pangkat log X sama dengan, ini adalah 2 pangkat 2. Maka ini sudah sama-sama 2. Ini, berarti kita ambil ini. Log X sama dengan 2. Log X sama dengan 2. Ini bilangan pokoknya adalah 10. Berarti log X sama dengan log 10. Yang ini jadi pangkat. Berarti habis. Maka X-nya sama dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100. Sehingga jawabannya adalah 10 atau 100. Maka opsinya adalah E. Selanjutnya soal yang terakhir adalah soal nomor 12. Jika PQ merupakan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Berarti 3 log X ditambah 2 log Y sama dengan 4, ini adalah persamaan 1. Lalu yang ini bisa kita ubah menjadi 2, 3 log X dikurang, ini 4 adalah 2 pangkat 2, log bisa kita tulis 2Y kuadrat sama dengan 1. Maka ini menjadi 2 kali 3 log X, yang ini 22, ini sama dengan rumus logaritma A pangkat M log X pangkat N, ini sama dengan N per M A log X. Sehingga ini 2 per 2 adalah 1, ini menjadi kurang 2 log 2Y sama dengan 1. 2, 3 log X dikurang, ini bentuknya adalah perkalian, menjadi 2 log 2 ditambah 2 log Y sama dengan 1. Maka ini menjadi 2 dikali 3 log X dikurang 2 log 2 adalah 1, berarti kurang 1. Ini dikurang 2 log Y sama dengan 1. Menjadi 2 dikali 3 log X dikurang 2 log Y, ini min 1 kita pindahkan ke kanan menjadi sama dengan 2, 1 ditambah 1. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Persamaan satunya adalah 3 log X ditambah 2 log Y sama dengan 4. Persamaan 2-nya adalah 2 dikali 3 log X dikurang 2 log Y sama dengan 2.
Maka ini kita tambah. Yang ini habis. Menjadi ini 3 log X sama dengan 6. Maka ini menjadi 3 log X sama dengan 6 dibagi 3. Berarti 3 log X sama dengan, kita bisa lihat bilangan pokoknya adalah 3, berarti ini menjadi 3 log, ini 6 bagi 3 adalah 2, berarti ini 3 pangkat 2. Maka 3 log habis, sehingga jawaban X sama dengan 9. Selanjutnya, X sama dengan 9, kita sub ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah ini. Berarti 3 log 9 itu adalah 3 pangkat 2, ditambah dengan 2 log Y, sama dengan 4. Yang ini berarti 2 dikali dengan 3 log 3. 3 log 3 adalah 1, berarti 2 kali 1 adalah 2. Berarti 2 ditambah dengan 2 log Y sama dengan 4. Maka 2 log Y itu sama dengan 4 dikurang 2 adalah 2. Sehingga ini menjadi bilangan pokoknya adalah 2, berarti 2 log Y sama dengan 2 log 2, yang ini jadi pangkat. Maka Y sama dengan 2 pangkat 2. Maka diperoleh Y sama dengan, ini saya tulis di atas, Y sama dengan 4. Selanjutnya, setelah X dan Y kita peroleh, maka X ini kita misalkan dengan P, lalu Y ini kita misalkan dengan Q. Berarti pertanyaannya adalah ini, P dikurang dengan Q, P-nya adalah 9, Q-nya adalah 4. Berarti 9 dikurang 4, jawabannya adalah 5. Maka optionnya adalah C. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.